Faktor kimia perairan. Perairan adalah suatu gumpalan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis tergenang seperti danau. Perairan ini dapat berupa perairan air tawar, payau, dan laut. Sedangkan air adalah zat yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua organisme. Karakteristik air meliputi faktor fisika kimia dan biologis yang sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Salah satu faktornya yaitu alkalinitas. Alkalinitas adalah penyangga dari perubahan air pH dan juga gambaran kesuburan yang dianalisa dari adanya karbonat. Alkalinitas berfungsi menetralkan tingkat keasaman di dalam air. Ion karbonat akan bereaksi dengan ion hidrogen sehingga menaikkan pH dan mengurangi tingkat keasaman air. Nilai optimal alkalinitas berada pada kisaran 90 sampai 150 ppm. DO, dissolved oxygen. DO adalah kadar oksigen terlarut di dalam air. DO sangat penting bagi hewan-hewan non-mamalia. Hal tersebut sangat penting karena mengasuh anaknya sampai tumbuh dewasa. Alat yang digunakan untuk mengukur DO adalah dengan menggunakan DO-meter, sesidik, dan tali. Yang kedua, DOD, biological oxygen demand. DOD adalah kadar oksigen terlarut di dalam air yang digunakan untuk menguraikan zat-zat organik dengan bantuan bakteri aerob. BOD yang tinggi mengakibatkan daerah perkotaan menjadi terendam dan kotor. Alat yang digunakan untuk mengukur DO adalah dengan menggunakan DO-meter, sesidik, tali, dan penggaris. Kemudian yang ketiga, COD, chemical oxygen demand. COD merupakan konsentrasi oksigen di dalam suatu perairan. COD yang tinggi mengakibatkan daerah perkotaan menjadi terendam dan kotor. Alat yang digunakan untuk mengukur DO adalah dengan menggunakan DO-meter. Yang keempat, konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut dari suatu perairan dapat diketahui dengan menggunakan spektrometri. Zat terlarut tersebut dipengaruhi oleh bantuan penyusun lanskap perairan tersebut. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pH dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keasaman air atau pH rendah. Baiklah, yang pertama yaitu ada pH. pH yaitu derajat keasaman, lebih dikenal dengan istilah HPH atau singkatan dari Wishken negatif pH, yaitu logaritma dan kepekatan ion-ion H atau hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan. Derajat keasaman atau pH air menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan tersebut dinyatakan sebagai konsentrasi ion hidrogen atau dalam 0 per liter pada suatu suhu tertentu, atau dapat ditulis pH sama dengan min log H plus. Dan yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keasaman air atau pH rendah. Umumnya disebabkan oleh limbah yang mengandung asam mineral bebas, dan asam karbonat.
keasaman tinggi atau pH rendah juga dapat disebabkan adanya FeS2 dalam air akan membentuk H2S04 dan ion Fe2+ atau biasa disebut dengan larut dalam air. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nitrat. Nitrat atau biasa disebut NO3 adalah bentuk utama nitrogen di perairan alam dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat nitrogen sangat mudah larut dalam air dan bermanfaat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi yang merupakan proses yang penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung aerob. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kondisi di mana konsentrasi oksigen terlarut sangat rendah dan terjadi proses kebaikan dari nitrifikasi, yaitu proses denitrifikasi di mana nitrat melalui nitrit akan menghasilkan nitrogen bebas yang akhirnya akan lepas ke udara untuk dapat juga kembali membentuk amonium atau amoniak melalui proses fikasi altrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.